Teman-teman, ini Anies Baswedan bicara pajak, teman-teman ya. Karena dia bicara pajak, gua harus mendengarkan dan juga harus memberikan pendapat, teman-teman ya. Ini sudah gue posting di Instagramnya gue. Teman-teman tinggal nonton video originalnya di Instagram gue ya. Jadi gua langsung akan kasih pendapat gua mengenai pendapat Bapak Anies Baswedan mengenai dunia pajak. Oke, masih soal pajak, opini Anies katanya. Kita dengarkan, teman-teman ya. Teman-teman pernah mancing di danau? Ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jari. Nah, sistem pajak kita ini juga seperti itu. Mereka yang mudah dilacak di permukaan justru yang paling sering ditarikin. Sementara yang bersembunyi di kedalaman lolos dari jaring. Nah, ini udah saatnya kita mengubah strategi. Oke, jadi Pak Anies, seperti kita semua juga teman-teman ya, kita menyadari dengan baik bahwa oknum-oknum petugas pajak ini memancing di danau yang di atasnya gitu ya. Di atasnya yaitu para pengusaha-pengusaha yang kelihatan jelas, para pengusaha-pengusaha kelas menengah ke bawah yang mudah dipancing, yang gampang dipancing gitu ya. Tetapi Pak Anies minta ngubah strategi. Pertanyaan gua, buat apa merubah strategi? Ya kan, pertanyaan gue, kalau gue jadi Sri Mulyani nih, buat apa gue merubah strategi? Sedangkan para pengusaha-pengusaha di level menengah ke bawah ini masih pada bodoh-bodoh semua, masih pada gampang untuk diperas, masih gampang untuk diintimidasi, ditakut-takutin dengan pemeriksaan sedikit, langsung dia ketakutan, langsung dia kasih uang suap, langsung dia bagi-bagi duitnya, langsung dia bayar pajak. Jadi masih banyak ikan yang gede, yang maksudnya yang kelas menengah ke bawah, yang masih bisa kita peras, yang masih bisa kita intimidasi, masih bisa kita makan duitnya. Ngapain kita mencari di kedalaman? Kedalaman tuh susah ngambilnya. Orang-orang yang ngelawan. Udah gitu mafia-mafia lagi. Ngapain? Gitu loh. Jadi menurut gua Pak Anies, argumen dia masuk akal, secara teori masuk akal, tetapi secara praktek tidak masuk akal. Karena ikan-ikan yang di permukaan masih banyak gitu loh, masih pada bodoh, masih pada tolol nih para warga masyarakat ini, masih gampang untuk diperas gitu loh, masih gampang untuk dipancing gitu loh. Ngapain gua setengah mati mencari di kedalaman? Kalau gue jadi petugas pajak, ya gue cari yang sudah terlihat jelas. Yang sudah jelas-jelas ketahuan, rekeningnya ketahuan, isi banknya ketahuan, hartanya banyak nggak dilapor, kemudian penghasilannya omsetnya gede tapi lapornya kecil. Yang gampang-gampang aja yang gue hajar dahulu gitu ya. Dikasih intimidasi sedikit, ketakutan, mau bagi-bagi uang suap. Gue dapat duit uang suap, kenapa gue mesti mencari yang ke kedalaman gitu kan? Nah, jadi Pak Anies secara teori betul ya, tetapi secara praktek masih kurang menurut gue ya, karena masih banyak, masih pada tolol-tolol nih pada warga masyarakat yang di kelas menengah ke bawah ya, dikasih intimidasi sedikit, diancam-ancam dikit, ketakutan, akhirnya bayar gitu kan. Kan lumayan bayar duit begitu ya, padahal nggak perlu bayar gitu kan. Oke. Jangan hanya memancing di permukaan yang sudah mudah diambil, tapi menyelam lebih dalam. Mengapa yang mudah selalu jadi sasaran? Jadi gini, sistem pajak kita ini memang dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib. Pegawai dengan slip gaji, UMKM dengan pembukuan rapi, pekerja lepas yang rajin laporkan penghasilan. Mereka ini seperti ikan di permukaan, terlihat jelas, mudah dijangkau. Jadi ketika negara butuh tambahan penerimaan, solusinya hampir selalu sama. Menambah beban bagi yang sudah patuh, atau menaikkan pajak untuk publik luas seperti solusi ini memang dilakukan ya oleh pemerintah kita, menambah beban bagi yang sudah patuh. Makanya teman-teman ya, kita yang sudah patuh jangan bodoh, jangan tolol. Kita yang sudah patuh ya harus berani melawan. Ketika lu melawan, lu tunjukkan bahwa gue sudah benar gitu loh. Kalau lu akhirnya dicari-cari kesalahan dan ketemu salahnya, itu pun nilainya kecil, dan itu kita bisa kasih tahu dia gitu loh. Kalau emang gue salah, gue bayar gitu kan. Tetapi menurut gue playing victim nggak tepat juga ya. Tidak tepat juga kalau kita berpikir gue sudah patuh, kemudian gue tidak boleh lagi diperiksa. Itu salah juga teman-teman ya. Jadi menurut gue semua orang ya boleh-boleh aja diperiksa ya. Nah, kalau dia bilang yang di kedalaman itu belum dikejar, itu betul. Dan itu gue sependapat ya, gue setuju ya. Nah, namun tidak tepat juga kalau kita mengatakan orang-orang sudah patuh ini, tolong dong dilepaskan, jangan diperiksa, itu juga salah ya. Jadi intinya semua orang harus patuh. Semua orang harus patuh, harus benar, dan
Yang di kedalaman ini mau dikejar, betul, gue setuju, tepat. Tapi prakteknya bagaimana? Sri Mulyani sendiri bagaimana caranya mau nangkap? Lu berani tangkap para cukong-cukong koruptor itu atau cukong-cukong para pejabat gitu kan? Susah ya. Oke. PPN atau PBB. Padahal beban ini justru yang paling mencekik kelas menengah ke bawah. Setuju. Jadi keluhan ini sangat wajar. Gue setuju ya, PBB itu mencekik banget bagi rakyat, gue setuju ya. Akhirnya sampai ribut kan di Pati dan di mana-mana. Gue setuju ya. Ini semua gara-gara kebijakannya si Prabowo ya, yang akhirnya menghilangkan uang daerah sehingga daerah harus mencari sendiri. Ya paling gampang ya cari di PBB ya. Yang sekarang gini, kalau Pak Anies maunya kedalaman yang dikejar, instrumennya bagaimana? Instrumennya dulu nih. Jangan sampai lu kejar, kita yang dihajar sama warga-warga yang tidak patuh ini kan gitu. Gimana caranya kan? Instrumennya masih kuat dulu. Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib kok malah diperas terus. Nah ini gue setuju ya teman-teman ya. Banyak orang bilang sudah tertib malah diperas terus. Gue setuju. Nah sekarang pertanyaannya kan bagaimana supaya lu nggak diperas? Caranya adalah lu mesti paham hukum, paham pajak. Kalau lu sudah benar, lu harus berani ngelawan gitu ya. Masih banyak orang berpikir, kalau gue ngelawan nanti dia dendam gak sama gue ya? Bangsat, ngapain lu pikirin orang dendam apa nggak dendam sama lu? Lu mesti berpikir ke diri sendiri, gue sudah benar apa nggak benar? Kalau gue sudah benar, nggak usah takut, lu hajar aja, lu lawan aja. Tapi kalau gue masih ada yang salah, ya nggak apa-apa, gue tanggung jawab gitu ya teman-teman ya. Itu mental bertanggung jawab dari seorang warga negara, gitu loh. Jadi kalau sudah tertib, mau diperas, jangan takut, nggak usah takut teman-teman ya. Kalau dia mau peras kita hajar, kita hantam balik ya, kita aduin pengaduan, kita gugat ke pengadilan gitu ya. Jadi nggak usah takut dengan oknum-oknum petugas seperti itu. Kalau warga masyarakat yang sudah patuh ini tidak takut lagi, maka mereka akan menjauh. Jadi si oknum-oknum akan menjauh teman-teman ya. Tetapi kalau kita sudah patuh masih ketakutan, diintimidasi sedikit kita sudah ketakutan, akhirnya kita kasih uang suap, kita bagi-bagi duit, ya susah kalau gitu teman-teman ya. Kita yang sudah benar malah jadi nggak benar kan gitu caranya. Gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik, sementara yang bersembunyi di kedalaman tetap aman-aman saja. Menaikkan PPN atau PBB saat kebocoran masih besar, masih menganga adalah prioritas yang keliru. Yang rugi siapa? Ya rakyat biasa seperti kita semua. Gue setuju. Ini sudah saatnya menyelam ke dasar. Nah, di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos. Mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain. Itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak. Nah, secara global, praktek seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahunnya. Lubang sebenarnya itu ada di sana. Oke, ini benar, ya ini benar. Lu berlogika seperti itu benar di Pak Anies ya, tetapi bagaimana cara mencari mereka? Bagaimana cara mencari mereka? Uangnya sudah ada di luar negeri, ditaruh di instrumen yang pakai nama orang lain. Bagaimana kita mencari mereka coba? Kemudian, lu mau bilang kedalaman pemain judol deh, bandar judol gitu ya, bandarnya judol. Itu duitnya banyak, tetapi nama orang lain, kemudian kalau lu tangkap dia bisa kejar lu balik. Bisa dikerjain secara fisik contohnya. Bisa dibunuh lu malah gitu ya petugas pajaknya. Jadi nggak gampang gitu loh. Kemudian para cukong-cukong yang di kedalaman ini ya, mereka terafiliasi dengan partai politik. Mereka adalah orang-orang yang membantu, contohnya nih, membantu Prabowo maju kemarin ketika di Pilpres. Lu berani tangkap dia, lu kasih SP2DK aja, tiba-tiba bisa bagi ada telepon dari atasan lu. Tolong dong SP2DK tuh di drop, selesai gitu loh. Gimana dong caranya? Jadi gimana Pak Anies? Jadi nggak gampang. Semuanya harus dimulai dari atasan, dari Prabowo. Prabowo-nya punya nggak komitmen itu? Sayangnya, mohon maaf nih ya, Pak Anies jawab sendiri dah. Bukan di slip gaji, bukan di struk belanja kita semua. Apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang masuk akal. Oke. Pertama, permudah yang patuh, persulit yang nakal. Oke. Ini ide bagus ya dari Pak Anies ya. Permudah yang patuh, persulit yang nakal. Gue setuju, teman-teman ya. Tetapi bagaimana prakteknya? Prakteknya bagaimana? Yang sudah patuh mau dipermudah seperti apa?
Mau dipermudah seperti apa? Selama ini baik-baik saja, gitu kan? Mau dipermudah seperti apa? Kemudian mau dipersulit yang tidak patuh. Ya bagaimana mempersulitnya? Dia tidak patuh. Dia sudah tidak ada di database NPWP gitu ya. Disuruh ke NPWP dia nggak mau. Atau duitnya ditaruh entah di mana. Gimana caranya? Mau tes amnesti? Nanti salah lagi pemerintah dibilang tes amnesti itu buat koruptor dan sebagainya. Jadi teorinya bagus Pak Anies. Tapi bagaimana mempermudahnya? Mau definisi patuh tuh seperti apa dulu, ya kan? Kemudian setelah patuh, lu mau kasih kemudahan. Kemudahan seperti apa yang mau dikasih? Sekarang semua sudah baik-baik saja gitu kan? Bukan malah menambah beban bagi yang sudah tertib. Yang kedua, maksimalkan kerjasama internasional untuk melacak transaksi lintas negara yang selama ini sulit dijangkau. Gue setuju ya, gue setuju. Namun lagi-lagi di prakteknya sulit karena orang-orang brengsek ini taruh duitnya pakai nama orang lain. Lu nggak bisa tahu gitu loh. Kalau orang-orang kayak gue, orang biasa kan, kalau kita taruh duit di luar negeri pakai uang, pakai nama kita kan. Nah, para penjahat-penjahat ini atau orang-orang di kedalaman ini taruh duit di luar negeri pakai nama orang lain, pakai entitas orang lain. Bagaimana kita bisa tahu itu uang dia? Gimana, Pak? Sulit, Pak. Ketiga, perbaiki sistem deteksi supaya yang sembunyi di kedalaman bisa terjaring. Jadi rumusnya sederhana. Sistem deteksi supaya yang sembunyi di kedalaman bisa terjaring. Bagaimana? Teknisnya bagaimana Pak Anies? Pak Anies nih pintar berlogika, tapi teknisnya bagaimana? Deteksi apa ini? Deteksi kapal selam? Deteksi apa ini? Deteksi rekening? Rekening dibuka, nanti orang itu ngelawan lagi. Orang itu kasih uang suap, selesai. Orang itu tinggal panggil atasannya, kepala kantor, selesai urusannya. Sedangkan orang-orang kayak gue ini, kelas menengah ke bawah nih, begitu rekening dibuka, kita diperas 10 miliar kayak gue ini, klien gue ini. Mau gimana kita? Sedangkan di kedalaman yang ratusan miliar atau sampai triliunan, lu berani peras. Begitu lu peras, kepala kantor yang dihubungin sama dia, dikasih uang suap, selesai semuanya. Sulit Pak Anies ya. Jadi solusi cuma satu Pak Anies ya. Menurut gua solusi cuma satu ya. Solusi cuma satu, yaitu semuanya direkam audio visual. Gimana teman-teman? Sependapat nggak teman-teman? Semua komunikasi petugas pajak dengan wajib pajak harus direkam audio visual dan terbuka untuk kedua belah pihak. Si petugas pajaknya simpan, si wajib pajak juga simpan rekaman tersebut, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Gimana teman-teman? Sependapat nggak? Oke? Kalau mau melakukan semua teori-teori ini dengan benar, solusinya harus dimulai dari merekam audio visual di semua tindakan petugas pajak. Sehingga dari hulu ke hilir semuanya terekam dengan baik. Semuanya direkam. Berani nggak Sri Mulyani? Ya, Sri Mulyani sendiri omong kosong. Dia sendiri ketika rapat nggak boleh direkam. Ya, tai kucing lah semua inilah. Tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban. Lalu penguatan pengawasan itu jauh lebih efektif daripada sekedar menaikkan tarif. Dan hasilnya bisa langsung kita rasakan lewat pelayanan publik yang lebih baik. Ketika yang patuh terlindungi dan yang nakal ditertibkan, maka kita bisa mengatakan bahwa pajak kita berkeadilan. Oke, gue sependapat teman-teman ya. Gue setuju banget dengan banyak kalimat-kalimat retorika ataupun teori dari Pak Anies. Tetapi dalam prakteknya, mohon maaf, gua orang lapangan, gua tahu sendiri bahwa tidak segampang itu, Pak. Tidak segampang itu. Ya, kalau gua jadi Sri Mulyani, jadi Bimo maupun AR di lapangan, tidak gampang, Pak. Mengejar orang-orang yang tidak patuh itu tidak gampang ya. Mereka dikejar bawa golok. Kemudian kalau udah di kedalaman banget ya, para pelaku-pelaku underground ekonomi, aduh, koneksinya sampai ke atasan. Begitu kita panggil SP2DK, dia telepon Dirjen, Pak. Telepon Pak Dirjen. Pak Dirjen, ya ampun dikasih duit sedikit, selesai ini barangnya. Tapi Pak Dirjen di negeri Konoha, teman-teman ya. Nggak ada Dirjen Indonesia begitu ya. Oke. Nah ini tempo ya. Ini tempo sama aja ya. Anies ibaratkan sistem pajak tanah air seperti memancing ikan di danau ya. Mantan gubernur menilai sistem pajak tanah air belum berkeadilan. Ya setuju ya. Kita bacain teman-teman ya. Ini supaya lebih enak dibaca aja. Anies mengibaratkan sistem pajak Indonesia seperti memancing ikan di danau. Oke, menurut dia ikan-ikan kecil yang ada di permukaan sangat mudah ketangkap, namun ikan besar di danau sering tidak tersentuh jaring. Oke. Sistem pajak kita juga seperti itu katanya Pak Anies. Oke.
Selama ini masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil cenderung taat pajak. Gue setuju ya. Mereka membayar pajak melalui gaji yang dipotong secara rutin. Ini mah udah aman lah kalau orang-orang seperti ini ya. Menurutnya, namun kata Anies, kondisi itu menjadi tidak adil saat masih ada sumber pajak berpenghasilan besar yang tidak patuh. Dalam kondisi tersebut, orang-orang berpenghasilan rendah dan usaha UMKM pun menjadi kelompok masyarakat paling terbebani. Oke. Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib kok malah diperas terus. Oke lah ya, ini sama teman-teman ya. Oke, sama ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi pendapat gue seperti itu teman-teman ya. Tidak semudah yang seperti Pak Anies sampaikan. Petugas pajak juga berusaha, namun memang masih banyak petugas pajak yang brengsek, yang oknum. Ya, semuanya dimulai dari atasan, teman-teman. Semuanya dimulai dari atasan. Dimulai dari si kepala dirjen, kemudian Menteri Keuangan yang error, kemudian Pak Prabowo. Aduh, Pak Prabowo lagi. Susah gue ngomong Pak Prabowo ini ya. Jadi Pak Prabowo ini mau tegas, tapi nggak berani tegas. Maunya begini, tapi nggak berani tindak. Sulit ya Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo masih berani bertindak, Pak Prabowo ya. Masih berani membuat keputusan yang tidak populer ya. Harus berani membuat keputusan itu. Dan akhirnya kalau pemimpinnya tegas berani, anak buahnya pun berani ya. Tetapi kalau pemimpinnya nggak berani ya sulit ya. Lu mau makan ikan gede, lu harus pakai senjata yang gede gitu ya. Dan senjata itu harus kuat. Dan Pak Prabowo sendiri berani nggak? Waduh, gue rasa sulit ya teman-teman ya. Sulit negara kita ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.